Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alvis. Di sini teman-teman kita akan langsung bahas ya untuk pertemuan pertama ini, yaitu mengenai konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas yang pertama itu tentang konsep dasar pengendalian manajemen, kemudian yang kedua itu tentang batas-batas pengendalian manajemen. Nah, konsep dasar dari pengendalian manajemen di sini kan kita akan belajar tentang sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu sistem, pengendalian, dan manajemen. Masing-masing ini punya arti sendiri-sendiri. Apa sih sistem itu? Yaitu sistem adalah suatu cara bersifat repetitif atau pengulangan, jadi diulang-ulang, terus untuk melakukan suatu atau sekelompok aktivitas. Kemudian untuk pengendalian itu pengendalian dari kata kendali. Nah, apa sih kendali atau pengendalian itu? Yaitu di sini yang berhubungan dengan manajemen adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi itu dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi di sini tujuannya untuk mengendalikan, jadi untuk memastikan bagaimana sih apakah kegiatan yang dilaksanakan itu udah sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian di sini elemen-elemen sistem pengendalian itu ada 4. Yang pertama itu detektor atau pelacak, yaitu suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang dikendalikan. Kemudian yang kedua itu asesor atau penilai. Di sini yaitu suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Kemudian yang ketiga itu efektor. Di sini adalah suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor itu mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Nah, jaringan komunikasi ini adalah perangkat yang meneruskan informasi dari detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Jadi seperti ini. Jadi di sini misalkan ada mobil atau ini sesuatu yang sedang dikendalikan, itu butuh detektor. Detektor ini untuk informasi apa aja sih yang sedang terjadi yang dikirimkan dari sesuatu yang sedang dikendalikan ini ke suatu perangkat kendali. Kemudian di dalam perangkat kendali ini dibutuhkan asesor, yaitu membandingkan dengan standar. Kemudian dari asesor ini dari perangkat kendali itu akan membalik atau melakukan apa sih perubahan perilaku jika diperlukan. Itu nanti fungsinya efektor di sini. Jadi perangkat kendali itu akan memfeedback sesuatu yang sedang dikendalikan itu. Nah, sedangkan kalau manajemen di sini teman-teman pastinya udah pada tahu ya. Jadi organisasi itu kan adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi yang dipimpin oleh satu hierarki manajer. Jadi, proses pengendalian manajemen di sini adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan itu memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi itu mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, sehingga tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Nah, untuk batas-batas pengendalian manajemen yang di sini ada hubungan antara fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Untuk aktivitasnya itu adalah pertama itu adalah perumusan strategi. Apa sih perumusan strategi? Jadi perumusan strategi itu untuk merumuskan apa sih tujuan, apa sih strategi suatu perusahaan, kebijakan apa sih yang akan diambil agar perusahaan itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian dari perumusan strategi kita lanjut ke pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen ini berupa penerapan strategi. Jadi untuk tujuan atau perumusan dari strategi tersebut kemudian diterapkan strateginya melalui pengendalian manajemen ini. Nah, selanjutnya itu adalah pengendalian tugas. Di sini pengendalian tugas itu akhir produknya itu kinerja yang efektif dan efisien dari tugas-tugas individual.
Lalu apa sih perbedaan pengendalian manajemen dengan pengendalian tugas? Jadi untuk pengendalian manajemen ini dia tidak dapat disederhanakan menjadi suatu ilmu. Sedangkan kalau pengendalian tugas itu lebih bersifat ilmiah. Nah, pengendalian manajemen di sini para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya, tetapi kalau pengendalian tugas, manajer itu bisa berinteraksi dengan non-manajer lainnya. Nah, kemudian yang ketiga pengendalian manajemen di sini fokusnya itu ke unit organisasional dan kemudian pengendalian tugas di sini fokusnya pada tugas spesifik yang dilakukan unit-unit organisasional. Jadi lebih ke pengendalian manajemen itu lebih sifatnya korporatif, sedangkan kalau pengendalian tugas lebih sifatnya ke masing-masing unit bisnis. Nah, tadi ada perumusan strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Di sini misalnya contohnya untuk perumusan strategi itu dilakukan ketika memasuki bidang bisnis baru atau mengakuisisi bisnis yang tak terkait. Kemudian kalau pengendalian manajemen ini contohnya pengambilan keputusan untuk memperluas pabrik, kemudian memperkenalkan produk atau merek baru dalam lini produk yang baru. Sedangkan kalau untuk pengendalian tugas di sini contohnya itu strategi untuk menjadwalkan produksi, kemudian juga mengkoordinasi pesanan yang masuk. Nah, pengendalian manajemen itu adalah sebuah proses di mana para manajer itu mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Ada beberapa kegiatan pengendalian manajemen, yaitu pertama merencanakan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, kemudian mengevaluasikan, kemudian memutuskan, dan terakhir itu mempengaruhi. Nah, batas-batas pengendalian manajemen di sini ada yang pertama itu keselarasan tujuan. Bagaimana sih dengan tujuan dengan apa yang strategi yang kita buat, sehingga apakah tujuan, strategi dan kebijakan itu ada selaras sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian perangkat penerapan strategi, apa aja sih perangkatnya untuk menerapkan strategi, apakah udah sesuai, seperti itu. Kemudian juga yang ketiga adalah tekanan finansial dan non finansial. Di sini lebih ke bagaimana kondisi keuangannya, bagaimana kondisi kinerjanya, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu tentang dampak internet terhadap pengendalian manajemen. Untuk saat ini era digitalisasi, pasti internet sangat berpengaruh terhadap semua strategi bisnis ya. Yang jadi manfaat internet di sini untuk pengendalian manajemen itu, yang pertama aksesnya mudah dan cepat, kemudian komunikasinya juga bisa multi target, komunikasinya dapat berbiaya rendah, dan kemudian menampilkan citra tertentu dan adanya pergeseran kekuatan dan kendali kepada individu. Jadi internet itu dapat mengubah aturan permainan dari bisnis ke sektor komersial ke konsumen individual. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman kita bisa diskusikan di LMS ya. Nah, sampai di sini untuk materi yang pertama, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.